Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita akan bersama-sama kembali sharing firman Tuhan melalui siraman rohani pada hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu dan saat ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Bila Tuhan Yesus yang menolong kami bersama. Tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita akan bersama-sama sharing firman Tuhan. Saat ini saya akan mengambil satu tema yang berkata Yesus adalah penolong dan penghibur yang setia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mengalami kesedihan, persoalan, masalah dan pergumulan. Semua orang, hampir semua orang pernah mengalami yang namanya luka, yang pernah mengalami tertekan, yang pernah mengalami satu pergumulan yang luar biasa. Tetapi satu hal Bapak Ibu yang kasih Tuhan yang perlu kita sadari, kita punya seorang penolong dan penghibur yang setia. Siapa dia? Adalah Yesus Kristus. Ada satu ungkapan dari seorang pemazmur yang mengatakan di dalam Mazmur 42 ayat 6 mengatakan demikian, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika pemazmur mengalami tertekan jiwanya, mengalami pergumulan persoalan, dia bertanya kepada jiwanya, dia mengatakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku?" Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak ada satu orang pun yang tidak gelisah dan tertekan ketika menghadapi pergumulan dan persoalan. Tetapi apa yang dikatakan pemazmur ini sungguh luar biasa. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya dan Bapak Ibu di tempat ini punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang sanggup menolong dan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita. Dan saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu belajar dari seorang tokoh yang ketika menghadapi satu tantangan yang luar biasa bersama dengan rakyatnya di situ, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia mengalami ketakutan secara luar biasa. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, pertolongan, penghiburan, kemenangan Tuhan nyatakan atas dirinya. Oleh sebab itu mari kita akan belajar akan tokoh ini yang boleh menjadi kekuatan saya dan Bapak Ibu sekalian, yang boleh menjadi contoh buat saya dan Bapak Ibu sekalian ketika menghadapi pergumulan, persoalan dan masalah. Mari kita akan membuka di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Sebenarnya ayatnya cukup panjang, saya hanya mengajak membaca 3 ayat. Ayatnya itu dari ayat 1 sampai 26. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 26. Saya akan mengajak Bapak Ibu membaca 3 ayat saja, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar seorang tokoh yang bernama Yosafat. Ketika dia mengalami ketakutan, ketika menghadapi satu masalah besar, di mana Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Bani Moab dan Bani Amon bersatu melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, laskar yang begitu besar yang akan menyerang Yosafat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yosafat sadar bahwa kekuatannya itu tidak sanggup untuk melawan pasukan dari Bani Moab dan Bani Amon ini. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang diambil oleh Yosafat ketika dia menyadari bahwa dia tidak mampu melawan Bani Amon dan Bani Moab ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa Yosua mengambil satu keputusan yang tepat. Ketika ketakutan menyerang dirinya, di dalam ayat yang ketiga, Yosafat mencari Tuhan bersama dengan seluruh orang Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seberapa banyak umat Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika menghadapi masalah, mereka
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, datang kepada Allah yang benar, datang kepada pertolongan yang sesuai, yang mampu dan sanggup menolongnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang yang mengalami ketakutan, banyak orang yang mengalami kengerian di tengah-tengah situasi pandemik ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi satu hal saya dan Bapak Ibu sekalian punya kekuatan yang luar biasa di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai penolong, sebagai penghibur yang setia, yang mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu sekalian dan saya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tokoh Yosafat ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, ketika dia tahu dan sadar bahwa dia tidak mampu menghadapi masalah itu dengan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia mengambil satu keputusan yang tepat. Mencari siapa? Mencari kekuatan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yosafat memberikan pelajaran yang berharga buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Kita mendapat satu kekuatan yang luar biasa. Ketika tekanan yang berat itu, Yosafat mencari Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yosafat menemukan penolong, penghibur, kekuatan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari ketika pergumulan, persoalan itu datang, mari kita melakukan dua hal. Yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan, carilah Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, maka kekuatan ada dalam hidup kita. Makanya di dalam pasal 22 Tawarikh pasal 20 bagian ayat 3a ini, Yosafat dikatakan menjadi takut mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ketika Yosafat menjadi takut, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Biarlah saya dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami ketakutan, kegentaran, kekhawatiran yang luar biasa, kita tidak mampu menghadapi masalah itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, carilah Tuhan dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Kita harus mampu mengoreksi diri kita, menyadari keberadaan diri kita, seberapa besar kekuatan kita ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya, kita tidak mempunyai kekuatan yang besar, kecuali kalau kita datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu mampu menolong Bapak Ibu sekalian, menguatkan dan memberikan kemenangan di dalam Bapak Ibu sekalian, karena dialah penolong dan penghibur buat saya dan Bapak Ibu yang setia. Orang lain tidak mampu dan tidak sanggup menolong Bapak Ibu sampai tuntas dalam mengatasi masalah dan pergumulan Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita datang kepada penolong yang tepat, yaitu Yesus Kristus, maka semua pergumulan dan masalah kita dapat diselesaikan oleh Tuhan secara tuntas. Oleh sebab itu, carilah Tuhan dalam segala pergumulan dan permasalahanmu, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk menolong Bapak Ibu sekalian. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan, hanya fokus kepada Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di bagian ayat 12b dalam 2 Tawarikh 20 dikatakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Yosafat tidak tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, dia berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami hanya tertuju kepadamu, kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apapun yang saudara lakukan, kalau Bapak Ibu berdasarkan dengan kekuatan Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu tidak dapat mengatasi masalah Bapak Ibu seorang diri, karena hanya Tuhan yang mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu sampai tuntas masalah dan pergumulan yang Bapak Ibu hadapi. Demikian apa yang dialami oleh Yosafat ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Musuh yang datang menyerang Yosafat dan bangsa merupakan laskar yang besar yang dihadapi oleh Yosafat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yosafat berkata kepada Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata Yosafat dan seluruh umat Yehuda tertuju kepada Tuhan Allahnya yang hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Yosafat fokus kepada Tuhan Allahnya, matanya, mata rohaninya, hidupnya, semua pengharapannya tertuju kepada Tuhan Allahnya, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-15b di situ dikatakan, janganlah kamu takut
dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jawaban yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Yosafat. Jadi dikatakan janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, masalah yang besar, masalah yang begitu luar biasa, kalau kita hadapi dengan ketakutan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mengalami stres, kita akan mengalami kehancuran, kita akan mengalami ketidakberdayaan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika pergumulan masalah datang kepada kita, kita hadapi bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita menyelesaikan masalah itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, contoh atau pelajaran dari Yosafat ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat melihat betapa luar biasanya. Akhirnya Yosafat mengalami kemenangan yang besar. Siapa yang berperang? Adalah Tuhan Allahnya yang menolong dia. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yosafat dapat mengalami kemenangan yang luar biasa. Bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian punya Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Kita mampu dan sanggup mengalami kemenangan yang besar jika kita berharap kepada Tuhan Allah yang hidup dan menyerahkan pergumulan persoalan kita, maka Dia, Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, yang menolong dan memberikan penghiburan, kekuatan dan kemenangan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini apa yang menjadi beban, kekhawatiran, ketakutan dan persoalan Bapak Ibu sekalian? Percayalah, ketika kita datang kepada Dia, menyerahkan semua pergumulan kita kepada Dia, Dia sanggup menolong Bapak Ibu yang kasih Tuhan dan memberikan kemenangan seperti apa yang dialami oleh Raja Yosafat ini. Saya dan Bapak Ibu adalah milik Tuhan. Saya dan Bapak Ibu adalah orang yang dikasih Tuhan, dan Dia mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu sekalian, karena Dialah penolong dan penghibur yang setia dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita goyah, Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh, tetapi tangan kasih Tuhan yang akan menopang saya dan Bapak Ibu sekalian, sehingga membawa kemenangan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, dan kami diberikan kemenangan oleh Tuhan. Dan biarlah kami terus memiliki kekuatan di dalam Tuhan, sehingga kami dapat bebas, lepas dari segala pergumulan persoalan kami, dan kami dapat menang di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami, dan kami menyerahkan seluruh masalah, pergumulan dan kekhawatiran kami kepadamu. Dan kami percaya dengan iman bahwa kami akan menang, karena Engkaulah yang menjadi penolong, penghibur dan kekuatan kami sejati. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu.